Halo semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Handika Pratama, Teresia Cleo Putri Lumbantoruan, dan Muhammad Afif. Di video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pendapat ahli. Jadi silakan disimak ya. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu pendapat ahli? Nah, jadi pendapat ahli ini merujuk pada pandangan atau pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu. Pendapat ini didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam disiplin ilmu atau profesi tertentu. Dalam konteks tertentu, pendapat ahli sering dianggap sebagai sumber otoritatif dalam pengambilan keputusan atau penilaian. Dalam persidangan acara perdata, pendapat ahli dapat memiliki peran penting, yaitu dalam memberikan klasifikasi atau penjelasan teknis mengenai aspek-aspek tertentu yang memerlukan pemahaman khusus. Ahli dapat diundang untuk memberikan pandangan mereka terkait bukti, masalah teknis, atau pertanyaan hukum yang kompleks. Pendapat ahli dapat membantu pengadilan untuk memahami dengan lebih baik isu-isu yang dihadapi dalam kasus dan memastikan pengambilan keputusan yang lebih informatif dan berbasis fakta. Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan negeri ataupun para pihak berperkara, baik penggugat ataupun tergugat, seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan kompetisinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Biasanya, keterangan ini diberikan secara lisan, walau tidak jarang pula ditemui berbentuk afidavit atau keterangan tertulis. Apabila dilihat dari segi hukum, maka seseorang dapat dikatakan sebagai ahli bila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, sehingga orang tersebut memiliki kompeten di bidang ilmu pengetahuan tersebut. 2. Seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu, bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan pengalaman. 3. Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa, yang tentunya disesuaikan dengan spesialis pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman. Sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai kriteria seorang yang dapat dijadikan sebagai ahli, selanjutnya yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana kedudukan ahli di dalam pembuktian hukum acara perdata. Pertanyaan tersebut tentunya dapat dijawab dengan terlebih dahulu mengetahui alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jungto pasal 164 HIR, yaitu adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Secara formil, ketentuan di atas memperlihatkan bahwa keterangan ahli berada di luar alat bukti. Maka dari itu, berdasarkan hukum pembuktian, ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Selanjutnya, perlu dicermati bahwa ketentuan pasal 154 ayat 2 HIR dan pasal 229 RV telah menyatakan sebagai berikut, yaitu 1. Hakim atau pengadilan negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. 2. Begitu juga sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli apabila pendapat ahli tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Dari acuan tersebut, kiranya undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, yang dimana jika hakim mengikuti, dia mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan. Sebaliknya, apabila tidak mengikuti, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada. Jadi, bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan pasal 138 ayat 1 Junto pasal 164 HIR. Meskipun undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tempat atau kedudukannya hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas perkara permasalahan. Itulah fungsi pendapat ahli, bukan alat bukti. Oleh karena itu,
pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan material, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan untuk mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal, meskipun hakim meyakini kebenaran itu. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimana keterangan yang diberikan oleh seorang ahli secara formil bukanlah merupakan alat bukti, maka secara jelas dan nyata dapat disimpulkan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan seorang ahli jelas bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya semata-mata untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada sehingga tidak bisa menentukan isi dari putusan pengadilan perdata. Karena tanpa adanya pendapat atau keterangan ahli tersebut pun, majelis tetap dapat memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan atas permasalahan yang ada. Namun, di sisi lain, apabila majelis hakim mengikuti pendapat atau keterangan ahli tersebut, tidak lain dan tidak bukan karena yang bersangkutan menganggap pendapat yang diberikan ahli tersebut sejalan dengan keyakinannya. Nah, jadi begitulah kesimpulannya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, sekiranya teman-teman sudah dapat memahami apa itu pendapat ahli. Terima kasih.